Kepala Agen Mata-Mata Israel, David Barnea Mossad, mengungkap rencana pembebasan sandera yang akan dilakukan dengan militan Hamas pada Kamis 1 Februari 2024. Rencana ini diungkap setelah para kabinet perang Israel merilis dokumen prinsip yang berisi usulan gencatan senjata. Mossad menuturkan negaranya siap melakukan jeda kemanusiaan selama 35 hari. Namun tentu saja Israel meminta imbalan pada Hamas jika ingin jeda kemanusiaan itu berlangsung. Dikutip dari Tribun News, Hamas akan mendapat jeda perang selama 35 hari asalkan pihaknya membebaskan 35 sandera asal Israel. Hal itu berarti selama jeda kemanusiaan, Hamas harus memulangkan satu sandera setiap harinya. Untuk fase ini, pembebasan sandera akan diprioritaskan untuk perempuan, orang sakit, pasien yang terluka, serta sandera lanjut usia. Bila fase pertama pembebasan sandera itu berhasil dilakukan, ada kemungkinan bahwa Israel akan memperpanjang jeda perang. Israel bakal membahas pelepasan sandera tahap kedua dan memperpanjang diskusi gencatan senjata selama seminggu. Dalam fase kedua, Israel meminta Hamas untuk membebaskan anggota pertahanan sipil dan sandera laki-laki. Tentara Israel menyerbu halaman rumah sakit Al-Amal di Khan Yunis, jalur Gaza. Penyerbuan itu terjadi pada Rabu 31 Januari 2024. Diketahui rumah sakit Al-Amal berafiliasi dengan Masyarakat Bulan Sabit Merah atau PRCS. Fasilitas medis tersebut telah dikepung oleh IDF selama 10 hari. Melalui unggahan X-nya, PRCS mengatakan tentara Israel melepaskan tembakan di halaman rumah sakit dan UGD. Dikutip dari Tribun News, meski tengah dikepung Zionis, para dokter dan staf masih terus merawat para pasien. Aksi penembakan yang dilakukan pasukan IDF itu mengakibatkan seorang staf PRCS meninggal dunia. Ia diketahui terkena tembakan sniper Israel ketika berdiri di dekat pintu belakang rumah sakit. Tak berhenti di situ saja, para serdadu Zionis itu diketahui turut menembakkan granat asap ke RS Amal. Dinding belakang RS tersebut pun dikabarkan hancur akibat serangan Israel. Begitupun tenda darurat di fasilitas kompleks rumah sakit yang turut dibakar oleh IDF. Amerika Serikat secara resmi menjatuhkan sanksi kepada beberapa pemukim Israel di tepi barat Kamis 1 Februari 2024. Para pemukim Israel tersebut dijatuhi sanksi karena menyerang komunitas Palestina yang ada di sana. Selain itu, pemukim tersebut juga menuduh mereka merusak stabilitas dan keamanan di Israel dan Palestina. Dikutip dari Tribun News, sanksi ini diberikan pada David Chai-Chasdai, Einan Tanjil, dan Jinan Levy. Mereka dituding menyerang dan mengintimidasi warga Palestina. Selain itu, sanksi juga diberikan kepada Shalom Zuckerman yang dituduh menyerang aktivis Israel. Nantinya, para pemukim Israel tersebut akan dibekukan asetnya di Amerika Serikat dan membatasi transaksi keuangan dengan mereka. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan menuturkan, kekerasan pemukim menimbulkan ancaman besar terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas di tepi barat, Israel, dan kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, Amerika Serikat dilaporkan juga mempertimbangkan untuk memberikan sanksi pada menteri-menteri Israel yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Namun juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan pihaknya belum memiliki rencana untuk memberikan sanksi terhadap para pejabat Israel. Pemukim Israel memperluas wilayah dengan mendirikan pos terdepan di dekat kota Al-Birah tepi barat pada Kamis 1 Februari 2024. Kepala Kota Sa'al Kanan mengatakan
Tentara pemukim Israel melakukan berbagai upaya untuk menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun News, pos tersebut dibangun di atas tanah Palestina. Dikabarkan para pemukim yang didukung oleh tentara Israel itu telah menguasai sekira 1.000 dunum atau 1.000 meter persegi tanah di kota itu. Kanan mengatakan pemukim Israel telah mendirikan 5 pos terdepan di kota Burha. Kemudian 3 pos lainnya didirikan di wilayah tepi barat. 8 pos itu didirikan diam-diam oleh pemukim Israel sejak awal perang. Sebagian besar pos terdepan baru disebutkan bersifat primitif. Pos-pos tersebut hanya terdiri dari beberapa tenda yang dilengkapi dengan bendera Zionis. Sebagai informasi, wilayah tepi barat sudah dipenuhi oleh pemukim Israel. Sekira 700.000 pemukim Israel tinggal di 300 pemukiman ilegal di tepi barat dan Yerusalem Timur. Menurut hukum internasional, semua pemukiman yang ada di wilayah tersebut dianggap ilegal. Sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam merilis 2 video yang menampilkan pejuangnya menarget tentara Israel. 2 video itu dibagikan lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Kamis 1 Februari 2024 dan Jumat 2 Februari 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, dalam video pertama, Al-Qassam menargetkan sejumlah kendaraan lapis baja Zionis. Mereka menarget bulldozer kelas militer dengan granat berpeluncur roket atau RPG. Diketahui penyerangan ini terjadi di barat kota Khan Yunis. Dalam video, pejuang Al-Qassam diam-diam membidik kendaraan lapis baja Israel dari balik semak-semak. Tanya itu, tank yang tengah melintas pun menjadi sasaran empuk Al-Qassam. Serangan pun berlanjut saat Brigadir Al-Qassam terang-terangan menunggu bulldozer Israel yang kala itu menghancurkan rumah warga. Terlihat Al-Qassam menargetkan bulldozer itu dari jarak dekat. Saat bulldozer tersebut tepat di depan mata, tembakan dari Al-Qassam langsung dilayangkan. Kemudian di rekaman kedua, penembak jitu Al-Qassam menarget sekelompok tentara Israel yang tengah berbincang. Dari arah belakang, Al-Qassam menembak jatuh salah satu tentara pendudukan Zionis itu. Israel menarik seluruh tentaranya dari sebagian wilayah kota Gaza dan provinsi Gaza Utara untuk pertama kalinya. Penarikan pasukan itu dilakukan pada Kamis 1 Februari 2024. Padahal sebelumnya, Israel mengirim tentaranya ke sebagian besar wilayah jalur Gaza sejak dimulainya perang. Dikutip dari Tribun News, dikabarkan pasukan dan kendaraan militer Israel mundur sepenuhnya dari lingkungan Al-Tawam, Al-Karamah, dan Jalan Al-Rashid di jalur Gaza Utara. Tentara Israel juga mundur dari lingkungan pemukiman Al-Amn Al-Am, Al-Muhawsi, Intelligence Tower, Bahlul, dan Jalan Rashid di kota Gaza. Diberitakan sebelumnya, pasukan Zionis juga telah menarik sejumlah tentaranya dari Gaza. Pihaknya menarik Divisi 36 pada pertengahan Januari 2024 lalu. Diketahui Divisi 36 merupakan satu dari 4 divisi militer yang dikerahkan dalam agresi di jalur Gaza. Kurang dari sebulan, tentara Israel kembali menarik beberapa pasukannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.